Desna Juhanda. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Galileo, konsentrasi kesehatan lingkungan. Di sini saya akan membahas materi mengenai entomologi kesehatan dengan judul Indikator entomologi dan status resistensi jentik dan nyamuk Aedes aegypti terhadap insektisida rumah tangga di 3 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat. Nah, data kasus DBD yang tinggi setiap tahun menjadi alasan untuk terus melakukan pemantauan di tempat berindukan nyamuk Aedes aegypti. Mengetahui indikator entomologi dan mengidentifikasi tingkat resistensi insektisida yang digunakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi indikator entomologi keberadaan jentik di tempat perindukan nyamuk dan resistensi insektisida terhadap jentik nyamuk dewasa. Nah, DBD merupakan salah satu penyakit epidemis hampir di seluruh kota provinsi Indonesia. Jumlah kasus cenderung meningkat, penyebarannya bertambah luas dan ke berbagai daerah setiap tahunnya. Upaya pencegahannya untuk nyamuk dewasa dan jentik nyamuk Aedes aegypti sudah banyak dilakukan, tetapi belum ada perubahan yang berarti. Perubahan lingkungan global atau global environmental, terutama global warming, sedikit banyak ikut berperan terhadap kejadian DBD. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sampai tahun 2013 sebanyak 411 dari kota kabupaten yang melaporkan kejadian DBD 93,4% dari 34 provinsi Indonesia. Tahun 2012 di Provinsi Papua dan Papua Barat belum ada kabupaten atau kota epidemis DBD. Namun tahun 2013 sudah ada 3 wilayah epidemis di Provinsi Papua dan 7 di Provinsi Papua Barat. Incidence rate DBD di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 28%, tahun 2011 27,8%, tahun 2012 37,3%, dan tahun 2013 45,9%. Pencegahan virus dengan mengurangi jumlah jentik menggunakan insektisida sudah banyak dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, sehingga menyebabkan terjadinya resistensi pada nyamuk dewasa. Di Indonesia, penggunaan melation sebagai insektisida dan Tempos sebagai larvasida dalam Program Nasional Pengendalian DBD sudah digunakan sejak tahun 1970-an. Salah satu penentu efektivitas aplikasi kedua insektisida ini adalah tingkat kerentanan nyamuk vektor baik dalam stadium jentik maupun dewasa. Di beberapa wilayah di Indonesia, insektisida jenis ini masih digunakan dan dianggap sebagai efektif dalam penanggulangan DBD. Namun, dampak penggunaan kedua insektisida berbahan dasar organofosfat ini apabila dilakukan secara terus-menerus dapat mengakibatkan terjadinya resistensi jentik dan nyamuk 8 vektor DBD. Nah, indeks entomologi sebagai salah satu pendekatan kuantitatif dapat digunakan tinggi sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti didasarkan pada status kebersihan lingkungan, hygiene risk index, dan ketersediaan tempat-tempat yang memungkinkan berpotensi sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk atau breeding risk index. Hasil uji kerentanan 5 jenis insektisida terhadap kematian nyamuk Aedes aegypti pada 3 kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa penggunaan insektisida melation 0,8% sudah resisten, namun untuk deltamherin 0,25% di Kota Padang, Kota Bukit Tinggi, dan pesisir selatan menunjukkan kematian yang tinggi sehingga masih tergolong rentan. Sedangkan untuk Kota Bukit Tinggi di Provinsi Kabupaten Pesisir Selatan, penggunaan
masih berada dalam kadar rentang toleran. Nah, Tempos memiliki jenis insektisida yang biasa digunakan oleh program untuk mengendalikan jenis Aedes aegypti. Penggunaannya semakin meluas seiring dengan meningkatnya kasus DBD di seluruh provinsi Indonesia. Hasil pengujian Tempos 0,2%. Provinsi Indonesia, hasil pengujian Tempos terhadap kematian jentik Aedes aegypti di 3 kabupaten kota provinsi Sumatera Barat menunjukkan sudah resisten di kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Pasir Selatan. Sementara itu, kota Padang menunjukkan hasil pada kisaran toleran. Nah, indikator entomologi dalam penelitian ini adalah HI, BI, CI, dan ABG yang mempengaruhi suatu wilayah mempunyai 16,23% risiko terhadap peningkatan kasus DBD. Yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan bahwa indikator entomologi termasuk dalam kategori sedang, sehingga menggambarkan bahwa di wilayah 3 kabupaten atau provinsi Sumatera Barat masih berperan sebagai daerah penularan 24 DBD. Nah, kesimpulannya, indikator entomologi di 3 kabupaten kota provinsi Sumatera Barat masih dalam kategori sedang, sedangkan daerah tersebut berpotensi sebagai tempat perkembangbiakannya nyamuk Aedes aegypti. Tempat perkembangbiakan nyamuk tersebut termasuk contohnya rollable containers dengan kontainer positif jentik dan berpotensi sebagai penularan sebesar 90,27%. Dan disposable containers yang positif jentik sebesar 9,94%. Hasil survei menunjukkan bahwa hanya Delta Marine yang masih menunjukkan kondisi rentan dan menunjukkan toleran. Malaysian dan Lamadicatorin sudah rentan, sedangkan Tempos sudah